Saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya, ada orang yang dapat IP kumulatif tinggi, bahkan mungkin cum laude 3,5 sampai 4, tapi cari kerja minta ampun susah. Sebaliknya mereka yang mungkin IP pas-pasan malah cepat-cepat dapat kerja. Lalu kita bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Bahkan ada kadang-kadang gadis-gadis yang rajin beribadah, melayani seperti adik-adik kita di sini, lama-lama susah dapat rokap. Tetapi mereka yang mungkin tidak begitu rajin dalam beribadah, malah cepat-cepat dapat jodohnya. Atau mereka yang berjualan misalnya di pasar, mamanya yang ikut parari Kamis, ikut punguan, ikut berdiakoni, kadang-kadang jualannya nggak begitu banyak diminati oleh orang lain. Namun mereka yang mau ibu-ibu yang judes atau bahkan main kartu misalnya, malah jualannya sangat diminati oleh banyak orang. Saya sangat yakin kalau kita mengalami hidup seperti itu, kita pasti protes kepada Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Mengapa kita yang begitu rajin beribadah misalnya memberikan hati untuk Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan berpaling, tidak mendengarkan doa-doa kita? Di manakah kelebihan orang-orang benar? Seolah-olah mereka tidak memiliki masa depan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kurang lebih seperti itulah kira-kira pengalaman Nabi Habakuk yang kita baca tadi. Begitu banyak kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi Tuhan sepertinya tidak peduli. Malah membiarkan mereka hidup dengan sejahtera di balik kejahatan itu. Sebab dalam masa-masa nabiah dari Habakuk ini sebuah kejahatan yang amat nasional pada zaman pemerintahan Raja Yoakim. Sepertinya korupsi berjemaah, keadilan di mana-mana. Mereka merusak sesama. Mereka berteriak tapi Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah yakin Tuhan sudah tidur di dalam kehidupan mereka. Kalau ada orang jujur pada masa nabiah dari Nabi Habakuk ini, itu malah dianggap sebagai aneh, agak lain. Barang langka, orang jujur menjadi barang langka pada saat itu. Habakuk merasa Tuhan melakukan pembiaran, sehingga kejahatan itu semakin hebat, semakin berkembang biak, dan Nabi Habakuk sepertinya protes kepada Tuhan karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doanya. Saudaraku yang kekasih, dalam bingkai firman Tuhan ini kita disapa paling sedikit 3 hal. Menyimak pengalaman Nabi Habakuk ini dalam dunia kita sekarang juga, kita diminta mengambil sikap iman setidaknya 3 hal. Pertama, kalaupun Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doamu, tapi tetaplah setia mendengarkan dan menantikan waktu Tuhan menjawab doa-doamu.
Saudaraku yang kekasih, memang doa kita itu ada kadang-kadang 3 jenis cara Tuhan menjawabnya. Ada doa yang pertama kita mohon saat ini, langsung Tuhan menjawab saat ini. Tadi misalnya kita pasti berdoa dari rumah, Tuhan saya mau beribadah di HKBP Tojo, hantarkan saya dengan selamat, lalu dihantar dengan selamat. Namun ada 2 juga cara Tuhan yang kedua, Tuhan menjawab tetapi dengan menunda. Misalnya kalau ada gadis-gadis pengen menikah, tapi dia kalau melihat anak-anak selalu dicubiti, laki-lakinya juga dicubiti, terus dicubiti, Tuhan menunda. Nanti bagaimana kalau jadi menikah, suaminya juga dicubiti terus, lalu Tuhan menunda. Mempersiapkan diri dulu, sebab nanti kalau sudah menikah dia sudah matang. Tapi ada juga cara Tuhan menjawab dengan tidak mengiyakan apa yang kita minta. Misalnya saya orang kampung, sekarang aja baru ada bandara di Selangit, tapi sampai saya mahasiswa nggak ada bandara di situ. Kalau kita mengembalakan domba, kerbau, kita melihat pesawat itu ada sekitar 3-4 kilometer. Maka kadang-kadang kita berdoa waktu itu, Tuhan sekali saja naik saya pesawat itu, sudah deh saya sudah rela untuk mati. Tapi Tuhan gak mau menolak, gak mau terima itu. Karena tanggal 13 Oktober kau harus berkhotbah di Petojo, kata Tuhan. Maka kita ketemu hari ini. Ada satu lagu yang mengingatkan kita agar kita mau mendengarkan waktu Tuhan. Tetapi tetap setia menantikan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita menantikan sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat dimengerti, lewati cobaan, lebih kuat waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudara pernah juga gagal faham memaknai cara Tuhan memberkati kita dalam hidup ini. Kita gagal paham kenapa Tuhan memberi jawaban yang kadang tidak sepadan dengan keinginan kita. Tapi belajar dari firman Tuhan, belajar dari Habakuk, tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tetapi tetaplah menantikan jawaban Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan. Itu pertama. Tetap menantikan Tuhan, menantikan sesuai waktu Tuhan yang terbaik akan diberikan bagi kita. Kedua, Tuhan menginginkan kita menjauhi pola-pola hidup yang tidak sepadan dengan kehendaknya. Perhatikan ayat 4 dalam teks yang kita baca tadi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang hidup dengan rendah hati, menjauhi segala sikap kesombongan dan kecongkakan dalam hidup ini. Ada kadang-kadang ini di kampung kami, kalau dia sudah sedikit dapat berkat Tuhan atau dia merasa ada kelebihannya dari orang lain, kadang-kadang berjalan pun dia nggak lihat jalan-jalan, yang dia lihat ialah awang-awang. Dia membusungkan dadanya, dia congkak terhadap sesamanya, dia lupa bahwa Tuhanlah segala sumber berkat yang dia terima di dalam kehidupannya.
Saudara tahu latar belakang teks yang kita baca ini ketika tadi Habakuk berteriak tapi Tuhan seolah-olah membiarkan bangsa Israel itu dalam kejahatannya. Tetapi Tuhan mengutus bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Jadi Tuhan bisa memakai orang kafir sekalipun menghukum umat yang tidak lagi setia kepadanya. Tapi Tuhan juga mengingatkan meskipun Babel diminta Tuhan untuk menghukum Israel, bukan berarti orang Babel lepas dari hukuman Tuhan. Mereka juga tetap ada dalam hukuman Tuhan. Ini penting bagi kita terutama anak-anak muda sekarang, sebab ada juga kadang-kadang pengajaran-pengajaran yang sesat dalam hidup ini, bahwa hidup ini pantarei, segala sesuatu mengalir dan besok pun Tuhan tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Sudah banyak ajaran-ajaran ini mulai merasuk kepada jiwa-jiwa anak muda, seolah-olah tidak ada lagi akhir daripada dunia ini. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak datang lagi untuk kedua kalinya. Tapi Tuhan pasti menghukum. Kita dapat memilih, kita anak-anak Tuhan yang sedang check-in di dunia ini, mau menghuni neraka atau menjadi penghuni surgawi. Sebab sesungguhnya kita hadir di dunia ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang check-in di dunia ini, yang sedang check-in di Jakarta ini. Dan pada akhirnya juga nanti kita akan check out juga, sama seperti kita kalau menginap di hotel. Kita check-in, lalu kita akan check out. Kita check-in di dunia ini. Itu sebabnya pemahaman orang beriman ialah semua kita yang hadir di dunia ini sesungguhnya adalah warga kerajaan surgawi yang sedang check-in di dunia ini untuk berbuat agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih, Tuhan jijik kepada orang yang gemar membusungkan dada. Dalam bahasa Batak didok merupani anggar-anggar jagung, ya. Anggar-anggar jagung, padahal dia tidak memiliki apa-apa. Kita ini sebetulnya tak punya kekuatan apa-apa. Sakit saja kita tak ada trombosit, mengangkat jari saja pun kita tak bisa. Ya, pengalaman penyakit demam berdarah saja, kalau sudah trombosit kita di bawah 5.000, di bawah 10.000, mengangkat tangan ini saja kita tidak punya daya, tak punya kekuatan. Maka sesungguhnya Tuhan menghendaki kita menjauhi hidup yang gemar membusungkan dada. Pernah lihat saudaraku katak? Kalau disebut jangan katak seperti katak dalam tempurung, karena katak ini kalau dia dalam tempurungnya dia hanya melihat dirinya sendiri, nggak ada orang lain. Maka dia pompa paru-parunya, dia pompa mulutnya, besar mulut, seolah-olah dia sudah memiliki dunia ini, tetapi tiba-tiba pecahlah mulutnya karena dia hanya ada di dalam tempurung itu sendiri. Ketiga sekaligus terakhir, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ada banyak orang, jangan terlalu jujur kamu di tempat kerja, kamu nanti akan jadi bahan cacian. Kalau ada misalnya pekerjaan yang membutuhkan bagi-bagi, entah apapun itu, jangan terlalu jujur. Kadang-kadang orang yang jujur disisihkan oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan hari ini menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang sepadan dengan Tuhan, menjadikan kita jadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ini mengingatkan
orang jujur tidak pernah habis dalam hidup ini. Masa depan orang jujur tidak pernah suram dalam hidup ini. Walaupun sepintas nampaknya orang jujur disisihkan, diabaikan, tapi sesungguhnya dalam terang firman Tuhan, orang jujur, orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Lihatlah saudaraku yang kekasih, Lot, ketika Sodom dan Gomora dipenuhi oleh roh-roh zaman, namanya pun juga Sodom, sodomi dan lain-lain, selingkuh juga di situ, pusat selingkuh juga di Sodom dan Gomora. Tetapi di tengah-tengah kerusakan moral di Sodom dan Gomora ada satu keluarga yang bertahan hidup dalam kebenaran. Mereka dilepaskan atau mati. Lot dan keluarga dimenangkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya yang lain hancur oleh hukuman Tuhan. Lihatlah misalnya Nuh, ketika banyak orang mengejek-ejek Nuh bahwa Nuh ini sudah orang yang kurang waras. Tetapi sesungguhnya ketika air bah turun, yang selamat justru Nuh bersama keluarganya. Orang benar itu senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Lihatlah bidan-bidan di Mesir, manakala kamu juga ada yang sebagai perawat atau dokter, paramedis dan lain-lain. Ketika Firaun mengatakan, engkau pergilah, kalau orang-orang Israel bersalin, sambil cekiklah anak-anak itu lalu engkau kembali kepadaku. Tetapi mereka melakukan kebenaran dengan lebih takut akan profesinya. Sehingga mereka dibenarkan, dimenangkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Lihatlah juga Ayub, yang istrinya sendiri pun turut mencibir. Namun Nuh atau Ayub di dalam kebenaran dibenarkan oleh Tuhan. Lepas dari penyakit yang hebat. Bahkan ternak domba, tanah yang sudah hancur dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, meskipun kita mungkin tidak HKBP semua 100% di sini, ada jemaat-jemaat denominasi yang lain, tapi bagi HKBP bulan Oktober itu adalah bulan reformasi. Orang benar itu hidup oleh iman percayanya, dan inilah yang dianggap menjadi sebuah kebenaran waktu itu oleh Martin Luther. Maka dia berkata, sola gratia, hanya oleh anugerah. Kalau kita pun hidup sekarang, semua itu hanya oleh anugerah. Kalaupun kamu cantik-cantik perempuan, jangan mengkek. Itu semua juga adalah anugerah. Maka gadis-gadis yang beruntung wajahnya lebih cantik, lebih banyaklah senyummu kepada laki-laki yang kurang beruntung. Karena kalau laki-laki yang kurang beruntung itu, janda-janda pun memperhatikan itu. Dan kalian juga laki-laki yang tampan diberkati oleh Tuhan, jangan sombong juga, bersyukur kepada Tuhan. Dan baik-baiklah juga sikapmu lebih kepada perempuan yang kurang beruntung. Kurang beruntung kita sebut, sebab semua sebetulnya beruntung ya. Tapi manakala misalnya matanya sedikit sipit atau keritingnya kebangetan, lebih banyaklah perhatian para laki-laki ke situ. Karena kalau garis-garis cantik itu pengusaha-pengusaha sukses sudah membeter-beter itu. Sehingga kita pun semua menjadi sukacita bagi orang lain. Hanya karena sola gratia, hanya oleh karena berkat. Tetapi kedua, kalau kita mengaku sola gratia hanya oleh karena berkat, kita juga mengaku yang kedua itu kita terima hanya oleh karena iman, sola fide. Hanya oleh karena iman. Dan itulah yang diungkapkan oleh Habakuk di sini. Orang benar itu hidup oleh iman percayanya.
maka kita tetap menjaga, merawat, memelihara iman kita. Apakah itu di kantor, apakah itu ketika kuliah, rawat imanmu dengan baik. Agar jangan sampai imanmu tercoreng oleh godaan-godaan di sekeliling kita. Tetapi kalau kita yakin itu berkat Tuhan, orang benar percayanya sola fide oleh karena iman, tak mungkin orang yang mengandalkan iman itu tanpa hidup dengan firman Tuhan. Maka muncul dalil yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh karena firman Tuhan. Maka kita juga terus hidup dengar-dengaran dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kamu kalau bertelepon pacarmu, penyakitmu sembuh, itu baru pacar. Apalagi firman Tuhan. Makanya Nahum Sitomorang sungguh-sungguh luar biasa. Dia diinspirasi oleh mendengar firman Tuhan itu, mengubah lagunya. Molohu begi suarami dahasian, lubian nabutong mangan. Holam mebege suarani halek dope ngalubisian nabutong mangan. Apalagi bila kita mendengarkan firman Tuhan. Sola gracia, sola fide, sola scriptura itu hanya dipakai oleh orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Maka muncul sekarang juga akhir-akhir ini orang-orang percaya menghayatinya dengan menyebutkan soli deo gloria. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, ketiga seruan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi pergumulan apapun pergumulan kita. Bahwa tadi pertama, tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhanlah yang terbaik. Lalu kedua, kalau kita yakin Tuhan mendengar, jauhlah dari kita perangai sikap yang gemar membusungkan dada. Tetapi mengandalkan firman Tuhan dalam hidup ini. Dan terakhir, tetaplah yakin orang benar itu pasti hidup oleh iman percayanya. Kalau kau jujur di kantor, dimanapun engkau berada, abaikan kata orang, jangan terlalu jujur. Nanti kita akan celaka. Tapi firman Tuhan sebaliknya akan mengatakan orang jujur itu hidup oleh iman percayanya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Amin.